Aibda Nixon Pangaribuan, polisi yang membunuh ibu kandungnya sendiri disebut mengidap gangguan jiwa sejak 2020. Meski telah terdeteksi sejak 4 tahun lalu, dia tidak diberhentikan dari kepolisian hingga dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Aibda Nixon Pangaribuan, anggota Polres Metro Bekasi yang membunuh ibunya dengan tabung gas 3 kg, ternyata mempunyai riwayat gangguan kejiwaan. Hal itulah yang memicu dirinya tega membunuh ibunya sendiri. Aibda Nixon Pangaribuan menghantam kepala ibunya yang sedang berjualan di toko sembako dengan tabung gas 3 kg sehingga menyebabkan nyawa sang ibu tak bisa tertolong. Peristiwa pembunuhan itu terjadi di kawasan Desa Dayo, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Minggu 1 Desember lalu. Tim dokter Rumah Sakit Bayangkara menyebut bahkan gangguan kejiwaan yang dialami Aibda Nixon Pangaribuan telah terdeteksi sejak 2022 lalu. Dia terakhir dirawat inap pada 8 Maret 2024 selama 16 hari, lalu menjalani rawat jalan pada 23 Oktober 2024. Menurut atasannya, Nixon tidak lagi mendapatkan tugas di kepolisian di Polres Metro Bekasi sejak menjadi pasien gangguan jiwa. Warga mengenal Aibda Nixon Pangaribuan sebagai pria yang baik. Sebelum pembunuhan terjadi, warga kerap melihat Aibda Nixon Pangaribuan murung. Ini setelah dia kembali harus tinggal bersama orang tuanya karena pisah dengan istri dan anaknya. Mamanya datang dari belakang ke warung, tiba-tiba dia langsung mukul. Sebelumnya ada sempat cekcok atau? Nggak ada. Hanya saya langsung lihat, langsung pulang. Ya itu di bawah mobil, kita kejar, belum ketemu. Tiba teman ada yang lihat di rumah sakit Minda. Terus kita mencari pelaku. Aibda Nixon Pangaribuan bakal dipecat dari kepolisian setelah menjalani sidang etik. Dia juga akan mendapatkan sanksi pidana atas pembunuhan terhadap ibunya. Kepolisian saat ini masih melengkapi berkas penuntutan dan memeriksa lebih lanjut kondisi kejiwaan Aibda Nixon Pangaribuan. Tim Liputan BTV Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, pembunuhan ibu kandung oleh anggota polisi di Bogor, Jawa Barat ini menyedot perhatian masyarakat di tengah makin banyaknya kasus kriminal yang melibatkan anggota kepolisian. Lalu seperti apa seharusnya Polri berbenah untuk memeriksa kejiwaan anggotanya? Kita sudah bersama dengan Irma Gustiana Andriani, psikolog anak dan keluarga. Selamat siang, Bu Irma. Halo, selamat siang, Mas. Bu Irma, bagaimana Anda melihat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Aibda Nixon Pangaribuan ini, Bu? Oke. Jadi kalau kasus ini kan memang sangat memprihatinkan ya, karena memang pelakunya itu adalah anggota Polri dan kemudian terjadi dalam ranah keluarga ya. Jadi ini adalah sesuatu yang kompleks sekali dan perlu kita pahami bahwa siapapun dari kita itu berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental. Maka kenapa menjadi sangat penting sekali bagi setiap individu, terutama nih Mas, dimulai dari keluarga itu sendiri, bagaimana untuk bisa mempromosikan lah gitu ya kepada keluarganya bagaimana caranya menjaga kesehatan mental, terutama juga pada anggota kepolisian, karena ketika seseorang mengalami stres yang sangat berat, siapapun itu, maka sangat beresiko tinggi gitu untuk bisa melukai orang lain ya, atau melukai dirinya sendiri, atau melakukan tindakan yang memang sangat sadis dan juga kejam gitu, Mas. Baik, Bu Irma, kalau kita lihat tindakan dari pelaku ini kan sampai membunuh ibu kandungnya sendiri begitu, ini merupakan tindakan sadis. Kira-kira apa yang kemudian memicu seseorang, depresi seperti apa yang memicu seseorang sehingga bisa melakukan tindakan sadis seperti ini, Bu, biasanya? Jadi kalau kita lihat sebuah gangguan jiwa ya atau kesehatan mental itu sendiri, itu faktornya itu sangat kompleks ya, karena mungkin ada yang terkait dengan faktor secara biologis ya, mungkin saja memang ada riwayat dalam keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan tertentu. Kemudian mungkin dari segi kinerja otak ya, beberapa orang itu memang secara neurotransmitternya itu berbeda dari orang-orang pada umumnya yang normal atau tidak memiliki gangguan kesehatan mental. Kemudian juga mungkin saja ada yang terkait dengan gangguan secara psikologis, ada trauma di masa lalu ya, kemudian juga ada tekanan-tekanan lain yang dirinya sendiri itu tidak mampu mengatasi. Bisa juga karena lingkungan sosial, misal karena faktor pekerjaan ya, atau juga karena faktor keluarga, atau yang terakhir juga adanya penyalahgunaan zat tertentu. Nah, jadi kalau seseorang yang mengalami gangguan
seperti depresi seperti ini itu akan sulit sekali gitu dalam berpikir secara logis. Jadi mengaburkan pikirannya, kesulitan untuk menimbang-nimbang resiko, dan pada akhirnya maka ketika itu ada frustasi dan putus asa, satu-satunya cara yang biasanya mereka lakukan adalah menunjukkan perilaku yang agresif dan ya berpotensi gitu untuk melakukan tindakan keji dan sadis. Apalagi kalau misalnya dia tidak ada treatment atau intervensi awal untuk bisa membantu dalam proses memulihkan gangguan kejiwaannya ini. Begitu, Mas. Baik, penyebabnya cukup kompleks begitu ya, dari faktor keluarga, faktor obat adiktif misalnya, atau mungkin juga pekerjaan yang saat ini kita tahu pelaku ini adalah anggota kepolisian. Bu Irma, pasca pandemi ini banyak masyarakat yang mengalami gangguan mental begitu ya, termasuk juga anggota kepolisian. Nah, ini kira-kira bagaimana seharusnya institusi Polri melakukan deteksi dini terhadap anggotanya sehingga kasus seperti Aibda Nixon ini tidak lagi terjadi begitu? Betul. Kita melihat kan sebetulnya pekerjaan sebagai anggota Polri ini adalah pekerjaan yang tekanannya sangat berat ya, dan kemudian secara fisik juga harus terus dalam stamina yang prima, dan mentalnya juga harus terjaga karena mereka kan adalah ujung tombak dalam memberikan layanan yang terkait dengan keamanan. Nah, jadi kalau kita bicara dari segi keanggotaannya itu memang harusnya ada proses yang terintegrasi. Jadi pada saat rekrutmen awal itu harus dilakukan yang namanya screening kesehatan mental. Sehingga ketika kita mengetahui ada gejala tertentu, ini kan bisa langsung diberikan intervensi ya. Lalu kemudian setelah anggota ini masuk, itu tetap harus ada konseling atau pendampingan gitu secara internal. Ya, jadi bagaimana mereka bisa menolong masyarakat kalau secara fisik dan mentalnya sendiri mereka juga punya problem ya. Terus kemudian ini juga harus ada nih, gak cuma hanya di level-level bawah. Pada saat mungkin mutasi, promosi ya, ini harus gitu dilakukan gitu tindakan-tindakan yang memang nantinya mempromosikan kesehatan mental para anggota kepolisian. Begitu Mas Said. Baik, apalagi pekerjaan sebagai polisi ini adalah pekerjaan atau profesi untuk melayani masyarakat begitu ya. Adakah kira-kira catatan mungkin dari Bu Irma seberapa penting sih faktor kesehatan mental ini bagi khususnya bagi anggota kepolisian ini? Ada catatan khusus yang bisa disampaikan mungkin kepada institusi Polri agar ini kemudian bisa menjadi perhatian begitu? Ya, yang pasti sih pertama siapapun itu, termasuk juga teman-teman dari anggota kepolisian, pola hidup yang sehat itu harus tetap ya dipertahankan. Jadi harus tetap berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat, menjauhi penyalahgunaan alkohol atau nafza, ya itu harus sekali. Terus kemudian juga mengatur dan mengelola waktu tidur gitu, karena seringkali ketika seseorang itu kurang tidur itu bisa memicu ya. Terus kemudian miliki kemampuan untuk manajemen stres. Jadi ya tadi pembekalan dari segi manajemen stres dan kesehatan mental ini seharusnya juga sudah mulai digerakkan dan dicanangkan semasif mungkin Mas. Jadi dari polsek-polsek mungkin gitu ya sampai setingkat yang memang yang lebih tinggi lagi, sehingga semuanya bisa memberikan layanan yang prima gitu kepada masyarakat, karena mereka ini adalah ujung tombak dari layanan kepada masyarakat gitu ya, tentunya terkait dengan keamanan. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Said. Baik, Bu Irma, semoga ini menjadi catatan juga begitu ya bagi pihak kepolisian agar kedepannya kesehatan mental ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh institusi Polri, apalagi pekerjaan polisi ini bagian dari melayani masyarakat begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ibu Irma Gustiana Andriani, psikolog anak dan keluarga. Selamat bertugas, salam sehat Bu.